Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, ala nimatillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, Pak Joko, Pak Rosiman, Pak Narto, dan Bu Rosi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersama bisa bergabung lagi di kegiatan kita untuk pendampingan yang terakhir mestinya, karena waktu kita terbatas dan juga akan ditindaklanjuti dengan SDM juga. Harapan kita beberapa itu selalu dalam kesehatan sehingga maaf kalau Pak Romat, ini gangguan dari mana ini ya? Suara putus-putus nih Pak, tolong putus-putus Pak. Oh, ini suara yang ramai di belakang ini. Mungkin di Pak Rosiman atau di Pak Narto, enggak? Oh, okay. Enggak Pak, di sini tenang Pak. Oh, Pak Rosiman sudah. Jadi terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi mohon maaf untuk yang kemarin, memang agenda kita mestinya tanggal 3 karena kebetulan ada kegiatan kami yang tidak dapat kami tinggalkan. Kemudian kami untuk tanggal 6 mestinya tetap buka, tapi juga ada kendala lagi, dan ini sesuatu yang tidak kita juga sebenarnya, karena memang ada berkah juga kalau kita undur. Artinya kalau hari kemarin tanggal 3 saya ke sana mungkin malah tidak bisa melaksanakan sebagaimana mestinya untuk pelaksanaan tatap muka. Bagaimana untuk kondisi Bapak Ibu semua? Pak Joko sehat ya Pak Joko nggih? Ini jaga diri Pak. Karena disampaikan oleh Bu Ros kemarin, memang di SMP 1 ini lagi kondisi ya agak darurat darurat sipil ini Pak. Oke, mudah-mudadan. Tapi insya Allah sehat. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak sesuai yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam sehat. Pak Narto nggih sehat Pak Narto nggih? Amin. Alhamdulillah Bapak sehat, Ji. Bu Rosi ini masih Oke. Pak Rosiman juga masih di mood. Pak Bu Rosi sehat, Bu Rosi. Katanya agak kurang begitu enak badan itu Pak, katanya tadi. Oke, enggak apa-apa. Tapi ya mungkin kurang fit. Oke, enggak apa-apa Pak Ibu. Yang penting, yang utama dan paling utama itu memang dijaga kesehatannya dulu. Untuk apa? Kalau kita kegiatan nanti berkelanjutan, nanti kesehatannya malah kurang mendukung. Jadi yang penting sehat semuanya, nanti baru kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu, untuk kali ini sebenarnya pokok materi pendampingan kita adalah di bagian penyusunan laporan Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu sudah mendekati ke IST juga yang insya Allah dilaksanakan tanggal 14 nih. Okay. Tanggal 11 Pak, 11 sampai 13. Oke, berarti berbeda-beda ya. Untuk yang Banjarnegara tanggal 11. Kemarin saya dari Karanganyar tanggal 14 dan Semarang juga 14 karena kebetulan ya ada pengunduran jadwal kemarin. Baik Bapak Ibu, untuk yang kali ini terkait dengan pelaporan, sebenarnya kami membuat link kemarin, saya mau melihat sedikit laporan dari Bapak Ibu yang sudah tersusun, walaupun baru bentuk konsep. Ini barangkali ada beberapa masukan yang kami bisa berikan, tapi sementara kan belum masuk semua. Nah, ini yang perlu kami sampaikan saja untuk penekanan intinya, bahwa di proses penulisan laporan, Bapak Ibu,
ini fokus utama yang perlu ditekankan adalah penulisan di bab 3. Bapak Ibu mungkin sudah menulis di bab 1, bab 2. Karena bab 1, bab 2 itu memang hanya masalah kondisi sekolah dan lain-lain. Tapi hasil kerja Bapak Ibu yang utama itulah yang dituangkan dalam bab 3. Sehingga bab 3 itulah yang menjadi titik fokus di penulisan. Bukan berarti mengesampingkan di bab 1, 2, tapi bab 3 itu menjadi inti dari penulisan laporan dari kegiatan UJT Bapak Ibu yang dilakukan selama 38 hari. Nah, maksud saya, ketika di bab 3 itulah Bapak Ibu tolong diperhatikan betul. Karena nanti di pengajar pun akan menekankan yang dilihat utama itu pasti di bab 3. Bab 3. Bab 3 itu laporan real penjenengan, itu masuk akal, realistis tidak, dan capaian-capaian yang dipaparkan itu sesuai dengan yang dilaksanakan tidak. Kalau masalah instrumen itu hanya masalah pendukung, artinya ya dilampirkan tidak harus semuanya, boleh sampel lah, tapi yang terpenting laporannya itu didukung dengan data dari rekap di lampiran-lampiran itu. Nah, kalau kita lihat yang pertama, kami kemarin melihat di laporan hanya berdasarkan pengalaman, mungkin beda dengan teman-teman di Banjarnegara. Kami kemarin melihat di Karanganyar itu memang ya ada sedikit sama untuk di paparan hasil dari kegiatan di OJT 2 itu belum ditampilkan. Kemudian ada analisa. Kenapa kalau tidak ditampilkan ada analisa maksudnya? Biasanya di Pak Rosiman ini. Ya. Oh iya kayak ini. Oke, artinya nanti Bapak Ibu, ketika pembuatan laporan di bab 3, Bapak Ibu tolong ditampilkan hasilnya itu bentuk tabel atau apa yang berupa data-data itu. Kemudian setelah itu muncul di bawahnya ada analisa ataupun apa istilahnya. Nah itu nanti baru bisa menganalisa dari hasil data itu. Hanya ada beberapa kiat yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Contoh saja di analisis PK guru seandainya. Contoh itu. Analisis di PK guru bahwa itu ditampilkan hasil analisisnya. Formatnya yang sudah diberikan dari LDP. Iya. Dari LDP ya, Pak? Coba saya tunjukkan. Kalau formatnya tidak ada, Pak. Format analisisnya. Tidak diberikan maksudnya. Contoh ini Bapak Ibu. Bisa lihat ya? Bisa lihat? Iya. Sudah. Nah, ini analisis PK guru seandainya. Nomor 1, Bu Suparmi SPD. Ini indikatornya indikator 1, 2, 3 sampai 14 ini ada yang keliru nomor 15 ini kemarin kita ambil dari teman-teman di Karanganyar. Mestinya hanya 14 maksudnya. 14. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14. Kemudian skornya berapa, nilainya berapa, predikatnya baik syariahnya, kemudian kompetensinya ini temuannya ini di kompetensi berapa. Ini kemudian baru muncul rekomendasi. Maksud saya, nanti kalau dibandingkan dengan yang pernah kami sampaikan pada Bapak Ibu, Niki, nah, ke depan sana ya Bapak Ibu? Yang bisa. Ini kemarin yang pernah saya sampaikan, tapi mungkin kolomnya ini kemarin tidak ada. Jadi seandainya Bu Suparmi dapat nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14, skornya 50, kemudian nilai akhirnya dari nilai maksimal, nilai perolehan dibagi nilai maksimal, kemudian dikalikan
100 bagaimana di ini. Hasilnya 89, kategorinya baik. Ini seandainya contoh saja. Semuanya adalah di kompetensi 13, perlu ditingkatkan. Kompetensi 13 apa? Kemarin sudah lihat di sini. Contohnya, kompetensi 13, guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar secara didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP. Nah ini mas saya, berarti kan yang perlu diperbaiki, ini yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Suparmi seharusnya, karena kompetensi 13 yang dianggap kurang. Mas saya direkomendasi ini, kita buat kolom untuk bisa dibuat dengan kode, atau memang deskripsi langsung bisa. Deskripsi langsung berarti ini rencana pengembangan profesi berkelanjutan dan seterusnya. Boleh ditulis kode. Kemarin yang saya perlihatkan di antaranya, bentuk-bentuk rekomendasi dilihat dari tabel ini ada 6. Yang pertama, rencana pengembangan kepuasan berkelanjutan yang dilakukan oleh guru sendiri, dilakukan bersama guru lain, dilaksanakan kelanjutan di sekolah, lewat MGMP, instansi lain, selain KKG MGMP, atau tidak bisa dilaksanakan kelima-limanya, mungkin dinas pendidikan atau yang terkait. Nah ini maksud saya ketika membuat deskripsi di laporan nanti, ketika membuat deskripsi di laporan, hasilnya ini ditampilkan, analisanya dibuat dalam bentuk deskripsi juga, rekomendasinya jangan lupa diambilkan dari ini maksud saya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat analisa di sini, membuat analisa penilaian kinerja guru, harinya katakanlah kemarin hanya 3 guru, 1, 2, 3. Hasilnya seperti apa ditampilkan dalam bentuk tabel, analisanya dibuat deskriptif dengan hasil seperti ini, kompetensi ini yang perlu ditingkatkan, kemudian rekomendasinya juga diambilkan dari ini. Maksud saya seperti itu. Jadi antara Bapak Ibu lakukan di lapangan dengan yang ditulis di laporan nanti bisa sinkron. Menurut saya di ini Bapak Ibu. Nanti di pelaksanaan kegiatan pembinaan guru seharusnya Bapak Ibu membuat deskripsi ini, waktu pelaksanaannya, kemudian bentar nih, deskripsi persiapan pembinaan guru, saya kira ini tidak perlu kita ulas, Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Kemudian waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal, sasaran pembinaan ini berarti gurunya berapa, jumlah berapa, pendekatan yang dilakukan dengan metodenya. Nah, capaian targetnya. Capaian target berarti Bapak Ibu bisa tuangkan kemarin untuk indikator keberhasilan berapa orang yang ditargetkan untuk berhasil dalam pembinaan guru, dan hasil dari pembinaan guru itu seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, dan kesimpulan sampai pada rekomendasi. Semuanya dilihat dari format penulisan di bab 3 ini sama kelihatannya Pak. Jadi ada masing-masing ada 8, itu dari mulai dari deskripsi pelaksanaannya itu seperti apa, penilaian kinerja contohnya juga sama, disiplin persiapan penilaian kerja oleh kepala sekolah dan guru, waktu pelaksanaan, sasaran penilaian kerjanya, pendekatannya, bagaimana hasil penilaian. Nah ini maksud saya kemarin, hasil penilaian gurunya seperti tadi, hasil penilaian gurunya ditampilkan penilaian guru, ini hasilnya berarti hasil dari penilaian guru, kemudian analisisnya yang sudah ditampilkan, tindak lanjutnya dan rekomendasinya ini diambilkan dari hasil yang telah Bapak Ibu capai di sini. Sehingga nanti antara capaian dengan pelaksanaan tidak meleset jauh. Makanya kemarin saya berharap Bapak Ibu mengirim kegiatan-kegiatan ini, ketika Bapak Ibu menyusun laporan tinggal memasukkan saja, maksud saya. Hasil PKKS tinggal masukkan di sini. Pembinaan berarti tinggal masukkan di sini. Terus BIMLAT juga tinggal dimasukkan di sini. Jadi untuk yang file-file yang saya minta kemarin, saya lihat kalau sudah terkirim dan terlaksana dan terselesaikan, berarti di sini nanti sudah bisa
terisi semua bab 3 yang mulai dari pembinaan, kemudian pelaksanaan penilaian kinerja baik guru maupun kepala sekolah, kemudian plat, PTS. Kalau PTS kemarin tidak saya singgung sampai sedetail karena memang PTS insya Allah Bapak Ibu sudah bisa, karena PTS pada prinsipnya penyusunan proposal, artinya Bapak Ibu belum dimintai konsekuensi sampai hasil data-data yang dibutuhkan. Hanya dituntut untuk membuat proposal PTS sampai pada bab 3 itu saya kira tidak masalah Bapak Ibu. Ini pun saya kira dinamis dan dinamikanya banyak, tidak harus seperti yang dituntut ideal. Kalau bisa ya seperti ideal, tapi kalau belum, ini nanti juga sebagai bahan tambahan kita, bahan untuk mungkin yang akan kita bisa laksanakan ketika kita sudah menjadi pengawas. Ini saya tidak ulas panjang lebar, kalau yang di proposal ini bentuknya bisa normatif dan bisa real, monggo lah Bapak Ibu bisa menyikapi dengan bijaksana sesuai dengan kondisi yang ingin diteliti. Yang terakhir, untuk peningkatan kompetensi di bidang AKPK, ini kemarin juga banyak yang tanya. Peningkatan atau pemenuhan AKPK di sekolah magang ini Bapak Ibu, ini semuanya kan sebenarnya bentuknya deskripsi. Kalau bisa menampilkan data sih oke, artinya ketika mungkin di kompetensi sosial, Bapak Ibu bisa menggali di sana untuk bersama sekolah dengan instansi atau lembaga lain, dengan masyarakat lain, dengan dunia usaha lain. Oke, ditampilkan di pelaksanaan nanti ya seperti apa. Tapi kalau toh tidak, Bapak Ibu hanya menampilkan mulai dari persiapan itu yang Bapak Ibu lakukan apa. Bentuknya deskripsi semua tidak apa-apa. Ini yang kami lihat semuanya hampir deskripsi. Persiapan, diceritakan semua saja, ditulis semua pelaksanaan, apa-apa yang dilakukan selama pelaksanaan dan hasilnya seperti apa. Hasilnya ini juga diharapkan Bapak Ibu tulis semuanya. Jadi jangan kemarin yang banyak mengalami kesulitan malah di AKPK ini bentuknya seperti apa ya. Nah, ini sebenarnya AKPK itu kan kita sendiri yang kurang menilai diri apa yang kurang, kemudian kita melihat belajar di sana di sekolah magang itu seperti apa. Kalau kemarin ada yang bilang saya dan dengan penelitian ya belajar dari tidak harus pada guru, tidak harus pada kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu guru yang di sana mungkin sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan untuk karya-karya ilmiahnya banyak ya digali. Kalau yang mestinya kalau PTK seadanya, PTK mestinya sudah terkumpul juga di katalog perpustakaan, coba digali di sana kan. Nah, kalau bisa mewawancarai beberapa guru yang sudah menulis itu, kemudian ditanya prosesnya seperti apa. Kalau itu seandainya Bapak Ibu di bidang pengembangan dan penelitian. Penilaian juga sama. Nah, saya kira Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri kemarin yang kurang. Jadi yang kurang itu kan kita yang tahu sendiri, kemudian dari beberapa kompetensi pengawas itu, kemudian di kompetensi apa, hanya diambil satu saja. Karena ada yang bingung, Pak, warga umum, kita ambil satu saja di antara indikator dalam kompetensi itu yang paling lemah. Kan sudah ada kurang, belum, atau sudah, atau yang kurang, mestinya itu yang kita penuhi dengan belajar dari sana. Nah, belajar itu sendiri ukurannya kita sendiri yang menilai. Artinya yang di sekolah magang itu ada juga. Kadang-kadang ada juga kemarin yang menceritakan bahwa ternyata yang saya lemah itu di sana juga lemah. Nah, mari malah dikaji bersama-sama dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Oh, ini saya juga merasa lemah, tapi di sekolah juga merasa lemah, kebetulan sama-sama yang mau ditingkatkan sama-sama lemah. Artinya bisa menjadi bahan diskusi bersama kepala sekolah yang ada
atau Bapak Ibu guru yang ada di sana, kemudian mungkin ditemukan titik-titik temuan. Itu dideskripsikan saja Bapak Ibu di laporan ini, siapanya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, hasilnya juga seperti apa. Nah, jadi 5 hal dalam penulisan bab 3 inilah yang saya berharap Bapak Ibu diutamakan dalam penulisan laporan. Ya. Itu sementara Bapak Ibu untuk mengawal dan prolog. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak. Bapak sudah selesai, Pak, untuk pelaporannya? Laporannya 85%, Pak. Ini tinggal finishing di PTS bab 3. PTS bab 3-nya. Iya. Ya, insya Allah. Metodologi ini saya kira juga tidak terlalu sulit, Pak. Insya Allah bisa segera selesai. Insya Allah nanti malam selesai, Pak. Insya Allah nanti malam. Subjek, lokasi, dan waktu saya kira jelas itu bisa dilihat dari apa lokasinya, tempatnya, dan seterusnya. Prosedurnya juga bisa. Saya kira insya Allah Pak Joko bisa terselesaikan. Pak Narto, sampun Pak Narto? Ini Bapak yang saya agak ngambang itu pada deskripsi hasil AKPK. Itu yang hasil yang diperoleh. Kan kita hanya merasakan. Mungkin kalau kita mendeskripsikan sepertinya yang objektif itu seperti apa begitu Pak, yang kami agak ngambang gitu. Ini memang ya subjektif Pak, artinya Pak Narto memang yang dirasakan seberapa persen mengalami peningkatan di pengetahuan yang mengalami kurang itu Pak. Jadi setelah pelaksanaan ini saya tambah pengetahuan di bidang ini. Pengetahuan saya tentang ini alhamdulillah bisa meningkat, pemahaman, hasil penglihatan, hasil observasi, mungkin hasil wawancara, dan hasil di dokumen mungkin di sekolahan itu munculkan saja. Nah, mosok betul mengalami peningkatan, walaupun berapa persen artinya pasti mengalami peningkatan dengan informasi-informasi yang telah diterima dari responden atau audien yang ada di sekolah magang. Jadi Pak Narto gali betul yang merasa kurang itu di sekolah dikaji, didalami terus. Nah, sumbernya tidak harus sekolah-sekolah di Indonesia, sumbernya tidak harus sekolah-sekolah karena kepala sekolah memang sudah punya tim yang memang sudah direkomended untuk menangani bidang-bidang tertentu di sekolah. Kepala sekolah kan dengan melaksanakan langsung di membantu kepala sekolah. Kalau kepala sekolah belum memberikan informasi yang menurut Pak Narto sesuai harapan Pak Narto maksudnya, cari di pembantu-pembantu kepala sekolah yang lain yang menangani di bidangnya itu. Di bidangnya apa? Kalau Pak Narto kurangnya di bidang humas, ya cari di humasnya. Humas saja begitu, kadang-kadang bagian humas masih masuk lagi beberapa teman yang mendukung dalam kegiatan kehumasan. Setelah itu baru Pak Narto bisa menunjukkan. Setelah kami antara dengan beberapa ini ternyata apa yang menjadi kekurangan itu bisa dimunculkan dengan sumber dari berapa yang telah Pak Narto mintai informasi di sekolah itu sendiri. Saya kira itu Pak tidak sulit toh, hanya mendeskripsikan dari hasil. Andaikan itu tidak disertai data-data yang objektif begitu dengan deskripsi yang cenderung subjektif dari apa yang kami rasakan itu tidak apa-apa Pak. Ya subjektivitasnya maksud saya ya menurut Pak Narto kalau data yang diambil dari sekolah kita husnudon saja Pak. Data yang disampaikan oleh pihak sekolah pada kita, pada Pak Narto seandainya minta informasi kemudian diberikan data atau diberikan jawaban, kalau seandainya wawancara, yaitu kita anggap objektif. Masalah subjektif dan tidak urusan mereka, sepanjang kita itu menggalinya dengan cara yang benar, informasi yang kita terima itu kita anggap sebagai bahan yang objektif. Kita sementara tidak perlulah
menganggap bahwa yang mereka berikan itu kurang objektif atau tidak sesuai dengan kenyataan, monggo. Sementara ini yang kita terima saja data dan faktanya yang ada di hadapan kita, yang disodorkan pada kita, yang diberikan keterangan pada kita, itulah yang kita terima sebagai data objektif di dalam penulisan ini. Tadinya Pak Narto nanti mau penelitian lain, monggo. Tapi dalam kaitan ini Pak Narto anggap saja data yang masuk itu adalah sebagai data yang valid untuk dituangkan dalam laporan. Atau sampaikan dulu nilai-nilai subjektivitas orang benar itu urusan mereka. Yang penting kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang kita ikuti di dalam langkah-langkah itu. Ngoten Pak Narto ya. Iya Pak Madarun. Mungkin sedikit Pak, saya Pak. Iya, monggo Bro. Kemarin itu untuk AKPK, ketika saya berbincang dengan asesor itu, jadi karena kebetulan saya itu yang rendah itu kan di kompetensi evaluasi pendidikan. Ya. Kemudian dari asesor menyatakan kalau memang mau belajar dari pengawas pembinanya juga tidak apa-apa. Nah, akhirnya saya melakukan wawancara dengan pengawas pembina di sekolahnya Pak Widodo itu dengan Pak Jika. Jadi data itu yang saya tulis, tidak apa-apa nih Pak. Tidak apa-apa. Karena saya pikir itu kan untuk meningkatkan kompetensi saya gitu. Iya. Jadi sumber itu non sewu tidak harus monoton dari yang ada di sekolah. Dari sekolah setempat. Dari sampai pengawas pembina itu melakukan karena salah satu sumber juga yang dapat kita jadikan sebagai referensi untuk penulisan. Malah lebih bagus mungkin bisa ada bimbingan dari Bapak Ibu pengawas pembina ya dikaitkan juga dengan proses di sekolah yang bersangkutan. Kenapa mau Buros? Terus tadi yang terkait dengan ini di deskripsi itu menampilkan format-format seperti yang misalnya ini yang Pak Rohmat share di sini. Saya jadi terinspirasi karena yang kemarin saya lakukan ini rencananya nanti hanya saya lampirkan saja gitu, yang format-format seperti ini sudah ada, tapi saya masukkan ke lampiran. Jadi pada saat di bab 3-nya ketika saya deskripsi, saya cuma deskripsi saja. Jadi memang saya kemarin sempat melihat enaknya sih sebenarnya kalau ada analisisnya yang dalam bentuk format, kemudian di bawahnya ada deskripsi. Jadi mungkin insya Allah nanti tak sisipkan. Oke, teman-teman Bu, kemarin saya berharap ini bisa tampil, artinya ketika membuat analisa di bawahnya, itu berdasarkan fakta yang ada di atas, data yang di atas, itu lebih enak. Pembahasan bisa, oh ini ternyata dari deskripsi, dari atas, ya memang ada sumber di atasnya. 13, oh iya 13 ternyata nilainya hanya 3 caranya. Kemudian nanti di sini bisa muncul. Jadi antara deskripsi dan ya berarti nanti saya geser. Saya paling tidak saya di snipping juga bisa nanti tak tarik ke atas. Ini monggo, artinya Bapak Ibu, ini pun tidak keharusan, tapi alangkah baiknya kalau bisa ditampilkan terutama yang hasil. Ketika hasilnya sampai hasilnya minimal bisa tampil, kemudian analisanya dengan deskripsi itu kan berdasarkan orang membuat analisa bertanya, nah ini sokonti datanya seandainya loh ada yang bertanya seperti itu. Kalau ditampilkan, oh iya ini nilainya valid. Ini tidak langsung bisa dicocokkan di atasnya. Ini maksudnya seperti itu. Contoh yang lain di BIMLAT juga saya maksud seperti itu, Bu. Artinya di BIMLAT seandainya nilainya ketercapaian kita peserta 10 yang dianggap nanti target kita indikator keberhasilan 8. Berarti tercapainya dari dilihat dari mana itu terlihat di situ. Oke. Kalau pendukung lainnya di lampiran boleh seharusnya, tapi data ini maksudnya bisa masuk di hasil di deskripsinya itu di hasilnya. Ini contoh. Coba nanti. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain Pak? Ini Pak Rahmat, saya Pak Rahmat. Pak. Ini yang analisis hasil PK Guru itu kan pada skor di masing-masing kompetensi kan bisa ada yang lebih
rendah atau yang rendah kan bisa banyak. Sebagai contoh Bu Suparmi itu kan dari 14 kompetensi 3 itu banyak. Nah, bagaimana cara memilih nanti untuk mendeskripsikan rekomendasinya? Iya, dari itu kok langsung pilihnya pada kompetensi 13, padahal kompetensi 2, 4 dan seterusnya juga sama Pak. Skornya 3. Gimana Pak itu caranya Pak? Kita kembali ke instrumen indikator di PKG-nya Bapak Ibu. Di instrumen PKG yang 14 itu kan masing-masing ada lagi itemnya gitu. Saya malah belum bukain masalahnya. Tidak saya tampilkan. Di instrumen PKG seandainya nomor 2 ini. Ini kan yang guru menyusun bahan ajar secara urut, logis, kontekstual dan mutakhir. Ini nanti di dalam indikator 2 ini masih ada indikator lagi. Kompetensi ini. Di dalam ini masih ada indikator-indikator lagi yang di sana nanti lebih rinci lah. Menentukannya itu dari sana. Dari situ. Betul itu ya. Yang lebih rinci artinya bisa diketahui kompetensi ini yang paling penting. Nanti kan akhirnya menulisnya di sini, di rekomendasi ini. Oke. Berarti yang paling bisa melihat rincinya di instrumen PKG yang per individu itu. Biasanya yang tetap Pak, kan sudah biasa dilaksanakan gitu. Nah ini sudah Pak, ya. Jadi saya belum sempat menampilkan ini, malah belum saya buka. Jadi indikator seharusnya di kompetensi 2 ini banyak sekali di indikatornya 1, 2, 3 yang nilainya 2 sampai berapa, nanti nilai capaiannya 3 seharusnya. Ini di sisi mana nanti akan terlihat di sana. Hanya saja ini hanya bentuknya rekap dari nilai itu sendiri. Ini kan nilai kompetensi nomor 2 atau indikator nomor 2. Sedangkan yang di dalamnya ini masih banyak indikator-indikator yang dinilai kalau ada berapa, tidak ada berapa, nilai sebagian berapa itu 1, 2, 0, 1, 2 itu kan di sana akan terlihat, akan diketahui nilai titik yang paling lemah di antaranya. Mungkin bisa saja ini nilai 3, tapi sebenarnya di dalam hasil PKG-nya nilainya terendah, rentang nilai 3 itu di antaranya mungkin antara seharusnya 70 sampai 89, dan mungkin nilainya hanya 72 atau 78 atau 75 dan seterusnya. Dibandingkan dengan sama-sama nilai 3, tapi interval nilainya mungkin lebih sedikit yang nomor 13. Ini kemungkinan Bapak Ibu, karena ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa lihat indikator realnya di indikator PK guru yang ada. Nah, kalau real memang dicermati per indikator di instrumennya. Bentar Pak Joko. Saya kira Pak Joko sudah. Terima kasih Pak. Sebenarnya kan di tempat saya kok suaranya putus nyambung ini. Itu yang jelek di situ. Suaranya iya Pak Romat. Kadang-kadang muncul nanti hilang. Paling ini sinyalnya di tempat saya bagus ini. Halo Pak Narto. Pak Narto gimana Pak Narto? Bagus ini Pak, saya di ruang sebelah. Di sekolah juga sama Pak Joko, cuma di ruang beda Pak. Tapi suaranya bagus, bisa masuk ya? Bagus bisa masuk di sini. Pak Joko harus pindah ke taman itu, pindah ke taman. Oh iya. Berarti teman ruang saya yang jelek ini Pak. Iya. Ini apa? Yang penting nanti bisa masuk lah untuk penjelasan yang saya sampaikan hari ini. Insya Allah bisa. Ini Pak Rosiman malah belum kelihatan lagi kemana ya? Iya ini malah menghilang. Loh, ini ada orangnya mana? Masih standby kok Pak. Oh. Cuma videonya kelihatannya enggak bisa tampil gambar kelihatannya ini. Mengikuti Pak. Yang penting bisa mengikuti. Iya, saya ikuti dari awal nggih.
Sampun Bapak Ibu untuk penulisan laporan. Laporan Sedikit di PKS Pak belum Pak, mungkin Pak ada catatan khusus tidak untuk pelaporan di PKS itu Pak, mungkin PKKS-nya maksud saya. PKS. Iya. Saya belum melihat untuk PKKS ya.